Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu event Rise of Kingdom yang cukup besar, yaitu adalah Osiris League, yang dimana event ini adalah salah satu event yang ditunggu-tunggu oleh para spender ataupun para sultan-sultan, karena event ini sangat bergengsi di Rise of Kingdom. Dan pastinya para F2P pun menunggu ya, karena F2P juga bisa mengambil keuntungan dari event Osiris League ini, yaitu adalah palbot yang lebih cepat dikumpulkan dibandingkan event AOO yang dimana itu diadakan 2 minggu sekali, sedangkan di Osiris League mereka akan bertanding setiap minggu. Oke, jadi di sini saya mau kasih tips ya, hal-hal apa saja yang menurut saya yang utama yang harus kita siapkan untuk bisa memenangkan, setidaknya itu ya untung-untung bisa lolos di grup A, B, dan C itu ya. Itu sih udah cukup bagus kalau kita bisa lolos seleksi grupnya. Nah, tetapi ya teman-teman, mungkin di sini saya akan membahasnya ini dari pandangan saya ya, selama mungkin bermain AOO, hal-hal apa saja sih yang benar-benar sih yang menurut saya sih utama, prioritas yang harus kita siapkan, yang dimana pastinya menurut saya hal ini ya sangat berpengaruh gitu terhadap kinerja kita saat kita ini bertanding di dalam pertandingan Osiris League atau AOO tersebut. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau langsung kasih tahu aja ke teman-teman apa saja yang harus kita siapkan. Yang pertama, itu teman-teman wajib banget ya, itu perbanyak pasukan. Nah, jadi teman-teman itu wajib banget ya perbanyak pasukan teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman ya yang memang punya tujuan lebih besar, itu pengen banget lolos ke 32 besar ataupun ya pengen berambisi lah setidaknya lulus grup A atau B ya, ataupun C dan D ya teman-teman, itu wajib banget lah ya, menurut saya sih minimal punya 2 juta trup yang T4 ataupun T5. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin low spend ataupun F2P ya 1.500.000 sih udah cukup sebenarnya, mau dia itu T4 ataupun T5 ya, menurut saya sih itu udah cukup lah. Oke, selanjutnya teman-teman saya mau kasih tahu juga ya, tetapi untuk masalah trup ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banget, sebenarnya masih bisa kita gantikan dengan cara ya kita perbanyak speed up kita, karena kan trup itu bisa kita healing terus di AOO, dan pastinya hospital pun unlimited di sana ya, sama seperti di AOO. Osiris League juga memiliki hospital yang unlimited, tinggal kita heal. Tetapi ya itu, kita akan sangat boros speed up kalau kita hanya mengandalkan speed up saja tanpa memiliki trup yang cukup banyak. Oke, selanjutnya nih teman-teman, saya mau kasih tahu juga bahwasannya kalau teman-teman punya prioritas lain ya, khususnya buat teman-teman yang F2P ataupun low spender yang punya tujuan pengen Zenith, mungkin bisa memilih nih mau fokus di Osiris League ya, ataupun nanti mau tetap di Zenith. Karena ya saya yakin teman-teman kalau di Osiris League itu memiliki trup yang banyak, pastinya memiliki keuntungan yang lebih besar lah dibandingkan teman-teman ataupun lawan kita yang memiliki trup yang kurang banyak gitu ya, karena kita juga bisa menefisiensi speed up healing kita ataupun speed up universal kita pastinya. Yang kedua, kita harus siapkan speed up heal dan universal. Nah, ini kita tetap wajib banget ya siapkan speed up heal dan juga speed up universal buat jaga-jaga seandainya trup kita habis ya. Terus itu saya mau kasih tahu juga, menggunakan speed up ini mungkin kita bisa lihat dulu kondisi. Kalau kondisinya mungkin imbang, yang dimana ketika kita menggunakan speed up ini kita bisa mengubah posisi kita yang awalnya kalah menjadi menang, ini wajib banget kita gunain. Tetapi kalau memang kita udah ketinggalan jauh dan mungkin memang karena di Osiris League ini kan kita nggak tahu nih lawan kita ini bisa imbang ataupun bisa juga lawan kita ini benar-benar kuat gitu. Jadi ya ini tetap wajib banget ya kita siapin
aja buat jaga-jaga, siapa tahu dengan menggunakan speed up yang kurang lebih ya mungkin 5 hari, 1 minggu, ya itu bisa mengubah posisi kita. Ya itu kan lumayan banget ya, kita bisa menambah palbot kita gitu kurang lebih. Yang ketiga, kita harus gunakan aliansi yang memiliki teknologi yang memadai. Nah, jadi teman-teman usahainlah saat mendaftar Osiris Lake ini, gunainlah aliansi yang memiliki teknologi yang memadai. Kalau bisa sih full tech ya teman-teman, karena dengan full tech ini ya itu teman-teman artinya di saat di medan Osiris Lake ini pastinya bakalan maksimal banget ya, khususnya di kecepatan berjalan, attack ataupun defense ya, itu pastinya sangat berguna banget deh teman-teman. Jadi usahain kalau bisa sih ini gunain teknologi aliansi yang udah full, gunainlah aliansi itu. Nah, yang keempat itu ialah siapkanlah beberapa item buff dan pastinya siapkanlah expansion teman-teman. Jadi usahain ya teman-teman, itu wajib banget itu siapin ya expansion ya, mau yang 25 maupun 50 itu siapin, karena di medan AO Osiris Lake ya ini sangat berpengaruh. Rata-rata ya dari pengalaman saya, rata-rata sih orang itu biasanya pemainnya itu banyak banget yang guna expansion 25% ya. Nah jadi ini kan ketika dipil sangat berpengaruh gitu, trup kita lebih lama, lebih tahan lama, yang pastinya memberikan damage yang lebih besar. Selanjutnya ini wajib banget gunainlah buff ya, mau attack maupun defense, tetapi yang paling saya rekomendasiin sih defense. Kenapa saya defense ini lebih bagus? Karena kata-kata ya menurut saya sih pasukan ini udah memiliki attack yang cukup besar. Terkadang kebanyakan pasukan itu kurangnya di defense ataupun di HP. Makanya menurut saya sih lebih bagus kita gunain sih defense ini aja. Nah, selanjutnya teman-teman yang kelima itu siapkanlah skill aliansi yang mau dipakai. Nah, jadi ini juga sangat penting, yang dimana wajib banget kita siapin skill aliansi. Nah, jadi yang paling saya rekomendasiin sih progres terkendali ini. Progres tak terkendali ini ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena progres tak terkendali ini itu memberikan kecepatan berjalan. Karena di AoE itu kan mainnya durasi, jadi penting banget kecepatan berjalan ini saat kita bertarung di pil ataupun rally kita, ini kan kecepatan berjalan. Nah, kenapa nggak milih yang attack ataupun defense? Kayak karena itu teman-teman, di AoE itu kita lebih ke waktu, karena hanya 1 jam pertandingannya. Jadi menurut saya sih lebih baik kita ke kecepatan berjalan aja. Nah, selanjutnya teman-teman, apalagi nih yang harus kita siapkan? Yang keenam itu ialah siapkanlah commander terbaik kalian, khususnya untuk kalian yang rally leader. Jadi wajib banget siapinlah ya commander kalian. Kalau memang kalian bisa expertisein, memiliki golden head yang cukup, ya itu wajib banget ya, itu segera di expertisein, khususnya bagi kalian yang rally leader. Tetapi ya teman-teman, saya mau kasih tahu juga, kalau bisa sih teman-teman ini fokusnya di satu commander kalau sebagai seorang rally leader, karena commander yang expertise pastinya rally-nya pun juga bakal lebih maksimal. Nah, yang ketujuh ini yaitu adalah siapkanlah equipment teman-teman. Nah ya, equipment ini juga pastinya sangat penting ya, karena dengan adanya equipment yang bagus, maka ini akan membuat pasukan kita juga lebih baik lagi. Buat teman-teman yang memang udah memiliki material yang cukup, boleh banget ya untuk menempa perlengkapan yang legendaris ataupun yang epic, tetapi dispesialin. Nah itu juga udah sangat bagus sih. Tetapi kalau teman-teman yang memang spender ya boleh banget ya langsung aja itu tempat tuh yang legendarinya ya, biar memberikan buff yang lebih besar. Nah saya juga sangat menyarankan buat teman-teman itu juga benar-benar harus pikir panjang ya kalau udah mau menempa yang legendaris, karena di sini kalau teman-teman mau bongkar itu nggak balik 100% materialnya, jadi sangat sayang kalau yang udah legendaris ini. Jadi benar-benar pikirin apa prioritas teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa prioritasin ini equipment apa yang harus dibuat terlebih dahulu yang legendary. Yang kedelapan nih teman-teman, ini yang paling penting banget.
teman-teman wajib banget buat strategi yang matang. Dan pastinya setelah membuat strategi, ujilah kekompakan teman-teman di dalam tim. Karena inilah yang menjadi fondasi utama agar bisa memenangkan event-event tersebut. Event-event AOU, event-event Osiris League. Wajib banget ya teman-teman tingkati kekompakannya bersama tim ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman. Menurut saya sih hal-hal yang menjadi hal utama lah dalam Osiris League ini. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman jangan lupa juga daftar ya Osiris League ya teman-teman. Selagi teman-teman masuk top 512 ya, nanti ketika daftar powernya otomatis teman-teman bakalan berhasil nih untuk bermain di Osiris League. Demikianlah ya teman-teman beberapa tips dari saya mengenai Osiris League ini. Dan nantinya teman-teman semoga aja nanti saya bisa buat video juga mengenai prediksi-prediksi Osiris League ketika 32 besar ya. Oke teman-teman, mungkin ditunggu aja video-video saya selanjutnya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel saya. See you to the next video guys.